Selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami kali ini akan membahas materi tentang kerusakan mikrobiologi dalam penyimpanan bahan pangan nabati. Yang pertama, kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan yaitu perubahan karakteristik fisik dan kimiawi suatu bahan makanan yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari karakteristik normal. Yang pertama, karakteristik fisik meliputi sifat organoleptik seperti warna, bau, tekstur, dan bentuk. Yang kedua, karakteristik kimiawi meliputi komponen penyusunan seperti kadar air, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan pigmen. Yang berikut, kerusakan bahan pangan akan berakibat kebusukan. Ciri-ciri kebusukan pada bahan pangan. Yang pertama, irreversibel, bau tidak sedap, perubahan bentuk secara drastis, kehilangan daya tarik, perubahan nilai gizi yang merugikan. Kebusukan bahan pangan dapat berlangsung secara cepat atau lambat tergantung dari yang pertama, jenis bahan pangan atau makanan yang bersangkutan, yang kedua, kondisi lingkungan penyimpanan. Penyebab kerusakan mikrobiologi secara umum ada 3, yaitu bakteri, kapang, dan kamir. Untuk bakteri, AW-nya 0,86 sampai 1. Yang kedua, konsentrasi gula 1%, konsentrasi garam 0,85%, terdapat air di tanah, udara, dan bahan makanan. Setelah itu, aerob, anaerob, fakultatif anaerob. Dan untuk kapang bersifat aerob, suhu optimal 20-35 derajat Celcius, bisa tumbuh di suhu refrigerator 10-15 derajat Celcius. Untuk kamir, AW 0,88 sampai 94, konsentrasi gula 40-60%, konsentrasi garam 20-26,5 derajat Celcius, dan jenisnya yaitu Torula, Rhodotorula, dan Hansenula. Untuk perubahan akibat kerusakan mikrobiologis yaitu ada 3. Ada fisik, organoleptik, dan kimiawi. Untuk fisik, yang pertama, tekstur lunak dan berair. Yang kedua, tekstur menggumpal. Yang ketiga, terbentuknya lendir kental seperti tali. Yang keempat, bergas. Yang kelima, perubahan warna, yaitu hitam, hijau, abu-abu, biru, merah, dan kuning. Dan untuk organoleptik, yang pertama berbau alkohol, yang kedua berbau busuk, yaitu karena pembentukan amonia dan H2S. Yang ketiga berasa asam dan pahit. Untuk kimiawi, yang pertama degradasi protein, dan yang kedua oksidasi lemak. Yang berikut jenis mikroorganisme perusak sayuran, yaitu ada bakteri, jamur, kapang, virus, dan protozoa. Baik, untuk materi berikutnya saya berikan kepada pemateri 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, menganalisis kerusakan sayuran dan buah-buahan oleh mikroba. Tekstur lunak atau berair disebabkan oleh pertumbuhan bakteri. Perubahan warna disebabkan oleh pertumbuhan kapang yang membentuk spora berwarna hitam, hijau, abu-abu, biru, merah, dan kuning. Bau, alkohol, dan rasa asam disebabkan oleh pertumbuhan kehamir atau bakteri asam laknat, misalnya pada sari buah. Yang berikutnya, jenis kerusakan buah dan sayur. Yang pertama, busuk lunak bakteri. Yang kedua, busuk kapang abu-abu. Yang ketiga, busuk lunak rhizopus. Yang keempat, anthracnose. Yang kelima, busuk alternaria. Yang keenam, busuk kapang biru. Yang ketujuh, downy mildew. Yang kedelapan, busuk lunak berair. 9, busuk batang. 10, busuk kapang hitam. 11, busuk hitam. 12, busuk kapang merah muda. 13, busuk furasium. 14, busuk kapang hijau. 15, busuk coklat. Menganalisis kerusakan sayuran oleh mikroba. Kerusakan sayuran oleh mikroba merupakan fenomena umum yang dapat terjadi selama penyimpanan
pengangkutan atau penanganan yang tidak tepat. Mikroba seperti bakteri, jamur, dan ragi dapat menginfeksi sayuran dan menyebabkan berbagai jenis kerusakan. Faktor-faktor penyebab kerusakan sayuran oleh mikroba. Yang pertama, suhu. Berikutnya, kontaminasi, kondisi sanitasi yang buruk, jenis mikroba, dan kelembapan. Yang berikutnya, pencegahan kerusakan sayuran oleh mikroba. Ada 3. Yang pertama, menjaga kebersihan dan sanitasi. Yang berikut, pengawetan dan pengemasan yang tepat. Yang terakhir, pengaturan suhu dan kelembapan yang tepat. Contoh analisis kerusakan sayur oleh mikroba pada sayur bayam. Analisis kerusakan sayur oleh mikroba pada sayur bayam dapat dilakukan dengan mengamati dan mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan yang terjadi. Gejala-gejala kerusakan yang terjadi pada sayur bayam yaitu yang pertama, perubahan fisik, bau yang tidak normal, pertumbuhan jamur, kehadiran lendir atau cairan, tekstur yang lembek. Berikut terakhir, pertumbuhan koloni mikroba. Baik, itu saja materi dari saya. Saya persilakan materi berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu menganalisis kerusakan buah oleh mikroba. Kerusakan buah oleh mikroba seringkali terjadi karena aktivitas mikroorganisme yang membusuk dan menginfeksi buah. Mikroba yang terlibat dalam kerusakan buah yaitu ada bakteri, jamur, dan virus. Pencegahan dan pengendalian kerusakan buah oleh mikroba. Yang pertama, ada sanitasi. Yang kedua, penanganan dan penyimpanan yang tepat. Yang ketiga, perlakuan panas. Yang keempat, penggunaan bahan antimikroba. Yang kelima, pemantauan dan seleksi varietas tahan penyakit. Contoh analisis kerusakan buah oleh mikroba pada buah apel. Kerusakan buah apel yang disebabkan oleh mikroba dapat terjadi karena infeksi oleh berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus. Analisis kerusakan ini melibatkan pengamatan gejala fisik dan karakteristik mikrobiologis yang terkait dengan infeksi tersebut. Kerusakan buah apel yang disebabkan oleh mikroba. Yang pertama, penyakit busuk lewat kulit atau skin rot. Yang kedua, penyakit busuk akar atau root rot. Yang ketiga, penyakit busuk batang dan cabang, stem and branch rot. Yang keempat, penyakit bercak hitam atau black spot disease. Menganalisis kerusakan biji-bijian oleh mikroba. Kerusakan biji-bijian oleh mikroba merupakan masalah umum dalam industri pertanian dan penyimpanan pangan. Mikroba seperti jamur, bakteri, dan kapang dapat menginfeksi biji-bijian dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Menganalisis kerusakan biji-bijian oleh mikroba. Yang pertama, identifikasi mikroba penyebab. Yang kedua, analisis kondisi lingkungan. Yang ketiga, metode deteksi mikroba. Yang keempat, evaluasi dampak kerusakan. Yang kelima, pencegahan kerusakan lebih lanjut. Pencegahan kerusakan pada biji-bijian. Yang pertama, penyesuaian kondisi lingkungan penyimpanan. Yang kedua, perlakuan fisik atau kimia pada biji-bijian. Yang ketiga, penggunaan agen pengawet atau antimikroba yang sesuai. Baik, sekian materi dari saya. Berikutnya saya berikan kepada materi terakhir. Baik, saya akan melanjutkan materi contoh analisis kerusakan biji-bijian oleh mikroba pada kacang hijau. Analisis kerusakan biji-bijian oleh mikroba pada kacang hijau melibatkan identifikasi mikroorganisme yang terlibat dalam proses degradasi dan penyebab utama kerusakan biji-bijian. Analisis kacang hijau yang pertama, identifikasi mikroba. Yang kedua, jenis mikroba penyebab kerusakan. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan. Keempat, pengecekan kondisi penyimpanan. Yang kelima, uji kerusakan biji. Yang keenam, evaluasi dampak kerusakan. Yang terakhir, rekomendasi pengendalian. Yang berikut menganalisis kerusakan oleh mikroba, menganalisis kerusakan umbi oleh mikroba.
Kerusakan umbi-umbian oleh mikroba merupakan fenomena yang umum terjadi dalam industri pertanian dan penyimpanan pangan. Mikroba seperti jamur, bakteri, dan virus dapat menyebabkan kerusakan pada umbi-umbian seperti kentang, singkong, kentang manis, atau ubi jalar. Aspek yang perlu dianalisis dalam konteks kerusakan umbi-umbian oleh mikroba: yang pertama, identifikasi mikroba; yang kedua, faktor lingkungan; yang ketiga, patogen dan strategi penyakit; yang berikut, gejala kerusakan; yang terakhir, pengendalian dan manajemen. Yang berikut, pencegahan kerusakan umbi oleh mikroba. Yang pertama, seleksi dan penyimpanan umbi yang sehat; yang kedua, sterilisasi peralatan dan lingkungan; yang ketiga, pengawetan suhu dan kelembapan yang tepat; yang keempat, perlakuan permukaan umbi; yang kelima, ventilasi yang baik; yang keenam, pengawasan rutin; yang ketujuh, pengguna agen pengendali mikroba. Yang berikut, contoh analisis kerusakan umbi-umbian oleh mikroba pada singkong. Analisis kerusakan umbi-umbian seperti singkong oleh mikroba melibatkan identifikasi mikroorganisme penyebab dan penilaian tingkat kerusakan yang terjadi. Analisis kerusakan umbi singkong. Yang pertama, pengamatan visual; yang kedua, isolasi mikroba; yang ketiga, identifikasi mikroba; yang keempat, penilaian tingkat kerusakan; yang kelima, evaluasi faktor lingkungan; yang terakhir, rekomendasi pengendalian. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari materi kami tentang kerusakan mikrobiologi dalam penyimpanan bahan pangan nabati. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.